Sampai sekarang ini masih heran. Ada orang kok mau jadi pengurus NU, heran saya. Karena kepengen jadi anggota DPR, aku ora heran. NU usume kayak ngene kok ngurusi NU ya. Organisasi desa. NU itu harus jangan dilupakan. NU itu organisasi dari pedesaan, karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu yang desa semua. Ada pesantren di Kuto ya, mau pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu. Lainnya desa. Makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Raudhatul Thalibin. Namanya ya kampungnya. Tebu Irep itu nama desa. Denahnya nama desa. Tambak Beras desa. Kerapiak desa. Ploso desa. Nama Tegalrejo desa. Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya itu Raudhatul Thalibin, Anwarul apa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa, kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu saja, saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa itu sudah menjadi budaya di desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota sedikit-sedikit dalilnya apa. Dikasih hadis-hadisnya sahih apa enggak. Neng desa kalau ada tamu langsung dihormati tanpa ingat layu minu ahadukum pintu sebelah kiri apa terus ya kemudian masuk ke dalam kata pokoknya sing dalile menghormati tamu lho mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wong desa ora tahu dalil tapi selalu memuliakan tamu. Wong desa tidak usah dalil ta'awanu alal birri wa taqwa, tapi itu tangganya bikin rumah, dia ikut melok bangun. Ada kematian, tidak usah pengumuman, perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya. Dan itu saya yakin meskipun belum ada penelitian, mudah-mudahan yang ini yang akademisi mengadakan penelitian, apa cocok dengan saya apa tidak. Bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa, orang-orang NU ini, maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Kehidupan sederhana, kehidupan tolong-menolong, menghormati tamu. Sampean ke kota, tidak usah jauh-jauh Jakarta, Semarang ini saja. Coba silahkan bertamu. Yang pertama sampean ditanyai KTP. Sampean di desa belum ditanya apa-apa, sudah disuguhi minimal teh pahit. Ikraman lidzai. Jadi kalau ini ada peradaban, membangun peradaban. Ini piye carane kowe membangun? Harus apa namanya? Terumuskan dalam program-program sampean. Jangan tema tetap tema saja. Perlu ada perumusan bagaimana kita bisa membangun peradaban itu. Kita memang besar,
Saya mengatakan saya pernah menderekno Kiai Allah yarham Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi diundang bin Bas, rajanya Wahabi di Saudi Arabia. Bin Bas itu kalau hari Jumat tamunya seluruh dunia. Dia punya tempat duduk di tengah, suara itu tamunya semua. Dari berbagai macam mengatur gini, dia omongi sudah habis semua ini matur sama beliau. Ini kok belum ada panggilan untuk delegasi Indonesia. Sampai beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada petugasnya yang menyampaikan pada Kiai Sahal, delegasi Indonesia diterima beliau di tempat beliau istirahat. Jadi tempat istirahat itu hanya ada beliau yang layayan gitu, dan ini Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Gus Dur itu apa namanya memperkenalkan itu kan Kiai Sahal Mahfud, Rais Suriah PBNU, Kiai Doktor apa namanya Fahmi Saifuddin, wakil ketua. Beliau sendiri ketua umum. Waktu mau mengenalkan saya kan saya nggak punya jabatan waktu itu. Saya pas dolan di Jakarta ngono itu dijak. Ini juru bicara. Lah padahal itu bisa bicara semua. Gak ada jurunya. Itu kalau ndak Gus Dur ndak bisa itu. Ketika bin Bas itu bertanya, NU itu berapa anggotanya? Karena saya juru bicara, jadi saya yang jawab duluan. 50 miliun. 50 miliun, kaget dia. Pada waktu itu penduduknya dia cuma Saudi Arabia itu penduduknya cuma 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 miliun. Begitu lihat dia kaget, saya tambahin. Oh, mungkin aksar min dzalik. Mungkin lebih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kalian membiayainya? Lah ini, terus aku lahiran dari juru bicara. Lalu ke sana, amak-amak kepengin dibantu, ya ditakoki biayain konti. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban ini. Kalau dulu sudah jelas hasilnya, peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan teliti. Ini Kanjeng Nabi, ini masyarakat desa, ini masyarakat kota. Silakan. Itu kalau tidak perjuangan yang terus menerus dengan perhatian yang luar biasa dan khidmah yang tulus. Saya minta Gus Rozdin itu nyetak Khitah Nahdlatul Ulama dibagikan kepada pengurus-pengurus, minimal pengurus-pengurus. Di sana ada 9 butir hasil yang serapan selama ini yang dirumuskan sebagai perjuangannya orang tua kita pada waktu itu. Bagaimana Nahdlatul Ulama berkhidmah tidak hanya untuk warga NU saja. Di sana ada tuh. NU tidak hanya berkhidmah hanya untuk orang NU saja. Bahkan untuk bangsa dan
kemanusiaan di dunia.